Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali membahas atau melanjutkan kajian kita pada kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai terakhir sampai pada hadis ke berapa ya? 18 terakhir itu ya. Berarti sekarang hadis ke 19. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada siapa yang berada di bawah kalian. Lihatlah kepada siapa yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Jangan kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tasdiru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih bisa mendorong kalian untuk tidak meremehkan
nikmat Allah atas kalian, kepada kalian. Karena hal itu lebih bisa mendorong kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis yang sangat menggugah hati kita, ya. Hadis yang benar-benar mengajarkan kepada kita untuk bisa bersyukur. Ini cara di antara cara yang Nabi ajarkan kepada kita untuk bisa bersyukur. Caranya adalah dengan kita melihatnya ke bawah, melihat kepada orang yang berada di bawah kita. Dari sisi nikmat maksudnya. Ya, berada di bawah kita dari sisi nikmat maksudnya. Jangan selalu melihatnya ke atas. Ya, orang yang berada di atas kita yang lebih banyak nikmatnya dari kita, itu jangan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita selalu melihat ke bawah, kata Nabi, ini lebih bisa membuat kita untuk tidak meremehkan. Artinya kita bisa benar-benar merasakan apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah benar-benar nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan memang seharusnya begitu. Kita kan yang namanya manusia itu adalah hamba. Ya, hamba yang Allah ciptakan. Dan juga bukan hanya diciptakan, tapi sudah disiapkan segalanya. Segala sesuatu yang kita butuhkan itu dari makannya, semua tempatnya, pakaiannya, bahkan petunjuknya, ya, bimbingannya. Kita dibimbing biar menjadi manusia yang beragama, bermoral, beradab. Itu sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita yang namanya hamba itu sebenarnya tidak punya apa-apa, ya, dan tidak bisa apa-apa. Itu aslinya, hamba itu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Nah, ketika kita punya atau bisa, maka itu semuanya adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Pertama dari kita dilahirkan saja, sejak kita dilahirkan saja dalam kondisi yang lemah, selemah-lemahnya, itu kita sudah disiapkan kebutuhan kita, iya kan? Allah berikan biar kita menjadi manusia yang tumbuh besar, punya kekuatan. Artinya apa yang kita miliki dari sekarang ini, dari kekuatan, ya, dari bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, itu semuanya murni pemberian Allah Azza wa Jalla. Dan kalau Allah tidak berikan, nggak bisa. Berarti itu adalah pemberian yang sangat berharga sekali, sangat besar sekali. Bukan pemberian yang nilainya kecil, ya, tapi pemberian yang sangat besar. Nah, agar kita bisa menilai pemberian Allah itu, maka diajarkan Nabi, coba kamu lihat orang yang berada di bawah kamu. Atau gampangnya, Nabi ajarkan orang itu bisa sadar bahwa dia sedang berada di atas nikmat kalau dia sadar nikmat itu hilang dari dia. Ya. Artinya coba lihat apa yang ada pada kamu, sekarang lihat pada orang lain yang itu tidak ada pada orang itu. Ya. Maka kamu akan merasa bersyukur. Ya, contoh gampang. Kita sekarang bisa melihat. Ya, bisa mendengar. Nah, kita lupa
Kita lupa, dan memang benar lupa bahwasanya mata ini adalah nikmat. Ya. Kapan kita bisa ingat mata itu nikmat? Kalau ketemu sama orang yang tidak bisa melihat. Ya, sudah terlihat terbayang, sudah bukan terbayangkan lagi, terlihat nyata apa akibatnya kalau kita nggak punya mata yang bisa melihat. Ya, betapa sulitnya hidup orang yang Allah tidak berikan penglihatan kepadanya. Coba ya. Jadi kalau kita melihat orang seperti itu, langsung kita sadar, oh ya Masya Allah, ini mata benar-benar berharga. Tapi kalau nggak lihat itu, mata kita ya biasa saja. Bahkan kita pakai untuk maksiat pun biasa saja. Ya, kita buat maksiat itu biasa saja. Karena kita nggak sadar bahwasanya ini adalah nikmat. Nah, kalau kita sadar itu adalah nikmat Allah, berarti saya jangan gunakan untuk maksiat. Ya, saya harus gunakan untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini benar-benar mengajarkan kita untuk bisa bersyukur. Ya. Ya, atau kalau nggak lihat orang yang nggak bisa lihat, cukup kita pejamkan mata. Ya, pejamkan mata, terus coba jalan. Ya, pejamkan mata, coba jalan. Apa yang terjadi? Ya, nggak bisa. Ya, maka itu adalah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita terkadang masih menggerutu, padahal kita lengkap. Ya, anggota badan kita lengkap, cuma gara-gara kita nggak punya uang. Ya, cuma gara-gara nggak punya uang, akhirnya apa? Akhirnya kita protes sama Allah. Ya Allah, saya kok nggak dikasih uang, saya kok hidupnya melarat sekali, susah, nggak kayak si fulan, ya, yang berlimpah hartanya. Padahal pada diri kita sudah berlimpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu tadi, karena kita nggak sadar kita itu berada dalam rezeki yang banyak, yang luas. Ya. Nah, maka sering-sering lihat kepada yang di bawah kita. Ya. Begitu juga dalam sisi harta. Ya, dalam sisi harta. Hari ini kita dapat 100.000, gerutu nggak? Dapat duit 100.000. Yang biasa dapat uang 1 juta sehari, dapat uang sehari 100.000, gimana rasanya? Sedih kan? Aduh, biasanya 1 juta kok hari ini cuma. Ya, dia bilang, apa ini sepi saiki, ya sepi sekarang. Biasanya dapat 1 juta, ini dapat 100.000 tok, ya pakai tok. Ya. Padahal itu sebenarnya 100.000 itu sebenarnya nikmat yang besar. Ya, sudah sangat besar yang Allah berikan kepada dia. Tapi karena dia selalu lihatnya ke atas kan, lihat ke atas itu yang nggak mesti lihat orang lain. Melihat dirinya sendiri kemarin, nah itu juga sama aja melihat ke atas. Ya, kemarin saya dapat 1 juta, hari ini cuma 100.000. Nah, itu namanya dia lihat ke atas, lihat dirinya sendiri ketika ada di atas. Ya, jadi nggak harus melihat orang lain, dia lihat dirinya ke atas. Coba lihat dirinya di bawah. Nah, gimana caranya lihat ke dirinya sendiri ketika berada di bawah? Coba ingat dulu sebelum kerja. Nah, bisa apa? Nah, itu kan. Jadi kalau dapat uang 100.000 yang bisa 1 juta, jangan lihat pernah dapat 1 juta atau sering dapat 1 juta. Lihat dulu saya mau dapat 100.000 ini saja sulit. Ya, dulu harus ini, harus itu. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah. Ya, Allah mudahkan dapat ini.
ya, tanpa ada susah payah, ya. Itu. Jadi kita sangat bersyukur kalau kita melihat kondisi dulu kita, ya. Yang nggak punya apa-apa, ya lihat dulu. Dulu kita juga sama, bahkan lemah sekali dan tidak punya apa-apa. Ya. Nah, maka sering-sering kita melihat ya ke bawah kondisi kita dulu, ya, atau orang lain, ya, yang ada di bawah kita, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu besar ini. Terus juga yang perlu kita ingat, semakin banyak nikmat berarti semakin besar pula kewajiban kita, kan gitu ya. Semakin besar juga tanggung jawab kita. Semakin nanti banyak pertanyaannya, ya, siap ditanya. Ya, itu yang kita kadang nggak pikirkan. Kita maunya sekarangnya enak gitu aja kan. Banyak nanti masalah, nanti mau pertanggungjawabannya nanti belakangan. Ya, urusan belakang. Nah, harusnya kita pikirkan dari sekarang. Untuk apa? Agar nanti kita bisa bersyukur. Artinya, alhamdulillah Allah berikan sekarang saya kondisi yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau seperti ini nanti saya nggak banyak ditanya, ya, nggak banyak dimintai pertanggungjawaban. Cepat selesainya, cepat masuk surganya, kan aman ya, nggak banyak urusan. Ya. Kalau banyak rezekinya kan banyak yang ditanya. Ya, ini kamu untuk apa? Diproses dulu lama. Ya, dari mata, dari hidung, dari telinga, ya, belum uangnya, hartanya yang begitu banyak. Nah, ini kamu datang dari mana? Ambil dari mana? Ya, buat apa? Yang ini dari mana? Buat apa? Terus ditanya. Semakin banyak juga pertanyaannya. Siap ditanya. Hah? Nah, itu. Dan juga semakin banyak, berarti semakin besar kemungkinan banyak kesalahannya, kan gitu. Ya, semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin besar kemungkinan banyak kekurangan yang kita berikan pada nikmat tersebut. Ya, kurang syukurnya kan. Kurang syukurnya, kemungkinan besar nikmat yang sudah Allah berikan kita justru manfaatkan maksiat. Ya, bukan jadi taat. Ya, apalagi harta itu semakin banyak justru semakin menggoda. Ya, menggoda untuk apa? Untuk bermaksiat. Ya, untuk tidak taat. Nah, itu. Semakin orang itu sombong, semakin dia nanti bermudah-mudahan untuk bermaksiat. Beda yang dia Allah batasi hartanya, ya, hatinya jadi rendah, ya, disuruh taat, cepet taat, ya. Itu dibandingkan dengan orang yang punya kedudukan, punya harta yang melimpah, cenderungnya manusia itu, ya, kecuali yang Allah berikan taufik, ya, cenderungnya dia akan menjadi orang yang sombong. Contohnya siapa? Korun. Ya, contohnya Korun. Dan jarang orang yang bersyukur. Sedikit, ya, wa qalilun min ibadiya asyakur. Sedikit, kata Allah, hambaku yang bisa bersyukur, apalagi ketika diuji dengan harta. Itu sedikit. Ya, nah kalau kita ingat ini, ingat yang satu ini juga, ini akan memudahkan kita juga bisa bersyukur. Karena alhamdulillah ya Allah, saya masih dibatasi. Ya, bukan sama sekali nggak dikasih, tapi dibatasi. Dengan batasan ini
saya masih dalam dalam garis yang aman, ya, dalam kondisi yang aman, tidak banyak ujian yang menimpa saya. Nah, makanya kita sering-sering, benar-benar sering-sering untuk meminta, ya, rasa syukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Terus juga, ya, agar bisa kita bersyukur, selain tadi, ya, selain kita lihat nikmat itu enggak ada pada orang lain, ya, terus juga nanti tanggung jawabnya besar. Terus kita hendaknya sering-sering mengingat-ingat, ya, sering-sering mengingat-ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan pastikan itu semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sering-sering diingat, ya, alhamdulillah saya sudah dapat ini, alhamdulillah saya sudah punya ini, ya, alhamdulillah saya seperti ini dulu saya enggak, ya. Nah, terus diingat-ingat seperti itu, ya, diingat-ingat nikmat Allah Azza wa Jalla yang sudah ada pada kita. Ceritakan pada diri sendiri, ya, atau ceritakan sama orang lain dalam bentuk syukur, ya, dalam bentuk syukur, bukan untuk berbangga, ya. Alhamdulillah, ya, kalaupun sekarang saya mungkin di bawah, dulu saya pernah di atas. Dari sisi untuk mengingat nikmat, bukan untuk nanti membuat kita tidak bersyukur saat ini, ya. Jadi ketika kita merasa sudah banyak sekali nikmat yang Allah berikan, ya, bahkan lebih banyak daripada kesulitan, ya, kesulitan yang Allah berikan kepada kita, nah, itu maka kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian untuk syukur ini, ya, itu adalah poin yang sangat penting, ya. Kenapa Nabi benar-benar ajarkan cara kita bisa bersyukur? Karena memang syukur ini adalah poin yang sangat penting. Sampai-sampai Nabi juga, ya, berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal itu untuk benar-benar berdoa, terus berdoa kepada Allah, minta yang namanya rasa syukur ini. Ya, pernah dalam suatu wasiat Nabi kepada Mu'adz, Nabi katakan, wahai Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, saya cinta kepadamu. Maka fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin maktubatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Nabi pesan sama Mu'adz, saya cinta sama kamu. Maka tolong saya, ya, kamu jangan tinggalkan untuk berdoa di setiap akhir sholat. Ya, sebelum salam, ini dijelaskan para ulama, maksudnya adalah sebelum salam. Nah, sebelum salam kamu tolong jaga doa ini. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya. Untuk apa? Untuk selalu mengingat Engkau. Mengingat apa? Ya, mengingat nikmatnya, mengingat perintahnya, ya, mengingat larangannya. Terus yang kedua, wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu. Nah, ini, ya, makanya diminta untuk bersyukur. Wa husni ibadatik, dan yang ketiga, untuk bisa sempurna di dalam beribadah kepadamu, ya Allah. Nah, ini kalau kita perhatikan, 3 perkara yang diminta ini itu kaitannya erat. Yang pertama, zikir. Zikir itu nanti kalau kita selalu ingat kepada Allah, ingat nikmatnya, ingat perintahnya, ini nanti akan melahirkan rasa syukur, ya, rasa syukur. Kemudian kalau kita sudah bisa bersyukur, itu nanti akan melahirkan ibadah yang sempurna. Karena ibadah itu kalau didasari dengan rasa syukur, ibadah itu akan
menjadi ibadah yang sempurna. Tidak ada rasa berat sama sekali. Ya. Karena nanti diiringi juga dengan rasa cinta. Kalau sudah ingat nikmat kan, senang kita dengan nikmat Allah, bersyukur, itu nanti muncul namanya rasa cinta. Nah, kalau sudah cinta, ketika ada perintah dari yang kita cintai, maka kita akan melaksanakannya sepenuh hati. Ya, benar-benar tulus, ikhlas, tanpa dikasih apa-apa pun kita kerjakan. Sampai di sini nggak derajat ibadah kita, ya. Jadi kita benar-benar ketika ada perintah Allah, kita kerjakan sepenuh hati, seikhlasnya, ya, tanpa sampai kadang kita tidak tidak mengharapkan apa-apa, ya, karena saking cintanya, ya, karena saking cintanya. Tapi Allah maha memberi karunia, maha mulia, ya. Allah berikan dari amalan-amalan kita ini, Allah berikan pahalanya, ya, Allah berikan upahnya lah bahasanya, ya. Dan dengan itu kita bisa berharap, ya, kita bisa mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ya. Tapi sebenarnya kalau hamba yang memang sudah benar-benar cinta, ya, dia amalan dia itu benar-benar dia kerjakan memang karena dia cinta, ya, karena dia cinta. Ini sudah tingkat yang tinggi, ya, karena dia rasa bersyukur kemudian melahirkan cinta, maka ibadahnya akan menjadi sempurna. Benar-benar dia kerjakan, ya, kerjakan sepenuh hati, tidak ada rasa berat sama sekali. Sholat ya ringan bagi dia, zakat ya ringan, ya, puasa ya ringan. Sekarang kita sholat masih nggak berat, mungkin masih berat kan sebagian. Sedekah masih nggak berat, ya berat ya, biasanya kalau sedekah berat, ya. Puasa yo si aras-arasan juga malas, ya kan? Kenapa sih kok masih berat? Ya itu tadi, karena kita belum ada rasa cinta yang sempurna. Kenapa belum cinta? Ya karena belum syukur. Kenapa belum syukur? Ya karena nggak sadar-sadar. Nggak sadar-sadar kita itu hamba yang diberi nikmat selalu. Ya, semuanya nikmat. Hari demi hari itu nikmat, ya, sampai musibah pun sebenarnya hakikatnya bagi hamba yang cerdas, yang paham, itu adalah nikmat juga sebenarnya, ya. Jadi semuanya adalah nikmat bagi hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bentuk sisi pentingnya, ya, sisi pentingnya syukur, ya, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita ingatkan, sering-seringlah kita mengingat, ya, atau melihat orang-orang yang berada di bawah kita, ya. Jangan melihat orang-orang yang berada di atas kita. Banyak sekali orang yang masih berada di bawah kita. Terus gimana kalau dia merasa saya itu loh orang yang paling miskin sedunia misalnya. Paling miskin sedunia. Masih ada lagi. Di bawahmu masih ada lagi. Ya, masih ada lagi yang lebih melarat dari kamu, masih ada lagi. Ya, tapi dia masih bisa bersyukur. Nah itu, jadi sering-seringlah lihat. Jangan lihatnya yang, kalau lihat berita itu jangan yang berita tentang orang kaya terus, wah ini orang terkaya, punya ini, punya itu. Langsung kalau kita
lihat itu ya langsung tergambar, waduh kapan punya ini ya. Itu kita lah, apalagi istri kita lah. Istri makanya jangan disuruh nonton yang seperti itu ya, banyak mintanya nanti ya. Pulang dari tetangga saja sudah cerita kan, Mas tadi si Anu kok di rumahnya bagus ya, ada ininya gitu, ada apanya lah ya, ada barang bagus di rumahnya ya. Langsung cerita, baru cerita tok itu cerita tapi tersirat minta gitu ya, cerita tapi pengen ya. Nah, jadi untuk menghindari ya rasa cinta dunia, rasa tidak bersyukur ya, sering-sering kita ya tutup mata dari melihat orang yang berada di atas kita. Insya Allah yakin bisa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi pada yang ditanyakan, silakan, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Mas Angga nggak ada. Kalau nggak kita tambah satu hadis lagi. Tapi jelas ya insya Allah masalah bersyukur. Tinggal prakteknya tok ya. Teorinya sudah jelas. Tinggal bagaimana prakteknya. Tapi hadis ke-20. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian idza ahdatsa hatta yatawadda, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang syarat-syarat atau salah satu syarat dari sahnya salat kita. Apa itu? Yaitu disyaratkan kita harus bersuci dari hadas. Ya, hadas itu apa sih? Hadas itu adalah sesuatu yang muncul karena kita melakukan sesuatu ya, dan dengan munculnya sifat ini itu kita terhalangi dari sholat ya. Contoh misalnya kita buang air atau buang angin ya. Nah setelah buang air itu muncul pada diri kita yang namanya hadas, itu namanya hadas ya, muncul yang disebut hadas pada diri kita ya. Artinya kita setelah buang kotoran ya, nah di situ namanya kita sedang berhadas, ibaratnya kotor lah diri kita ya. Setelah buang kotoran kita itu masih dalam kondisi yang kotor. Nah untuk mensucikan itu caranya adalah dengan berwudu. Wudu itu adalah mencuci 4 anggota badan yang penting ya, itu yang terpentingnya. Mencuci muka, apalagi mencuci tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan kaki. Itu yang inti dari anggota wudu. Sisanya itu tambahan. Ya, sisanya adalah pelengkap. Nah, berarti kita dari sini diajarkan oleh Nabi kalau menghadap Allah itu adalah dalam kondisi yang benar-benar bersih, bagus sebagus-bagusnya. Ya.
Selesai buang hajat itu kita memang bersih dari najis. Itu baru tahap pertama, bersih dari najis. Tapi kondisi kita masih terkategorikan kotor. Ya, yang namanya hadas. Nah, itu perlu dihilangkan dengan kita berwudu. Ya, barulah kita siap menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah namanya bentuk pengagungan ya dari hamba yang kotor ya, untuk menghadap kepada Allah harus dibersihkan dulu. Bersih, semuanya bersih. Ya, semuanya bersih. Baik. Jadi dijelas di sini ya adabnya yang diajarkan Nabi SAW. Ya begitu juga nanti masuk dalam syarat yang lain. Apa syaratnya yang lain? Harus menutup aurat. Ya, jadi badan kita benar-benar bersih dari najis, bersih dari hadas, kemudian ditutup auratnya, ya. Terus baru nanti kita menghadap Allah dengan hati yang ikhlas, yang bersih. Ya, hanya mengharap wajahnya Allah Azza wa Jalla. Nah, disitulah pantas, baru kita pantas benar-benar menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak sembarangan. Ini namanya bentuk pengagungan. Ya, bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kalau nggak wudu gimana? Ya nggak sah. Ya, kalau nggak wudu, sholatnya tidak sah. Ya, karena itu juga merupakan apa? Berarti tidak ada pengagungan ya, tidak ada pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Terus gimana kalau misalnya dia tidak wudu tapi ingatnya dia sudah wudu? Ya, ingatnya sudah wudu, tapi sebenarnya belum wudu. Gimana? Terus sholatnya gimana? Hah? Sholatnya gimana? Kalau misalnya dia taunya seingat dia sudah wudu, tapi ternyata dia baru ingat, oh iya tadi belum wudu. Ya, kalau ingat dan masih ada waktunya, maka diulang. Tapi kalau misalnya nggak ingat-ingat sampai lama, ya sudah berarti selesai. Ya, sah sholatnya. Kalau memang betul-betul tidak ingat. Ya, kalau masih ingat ada waktunya, oh ya ingat, yakin dia tadi belum berwudu, maka dia ulangi. Ya, dia ulangi sholatnya. Karena ini adalah perintah yang memang harus dikerjakan. Syaratnya. Ya. Jadi mau lupa mau gimana ya jelas dia belum wudu. Ya, dia belum wudu, maka dia harus berwudu dulu baru sholat. Kalau ragu itu nanti dia ingat yang paling dia ingat. Aku tadi terakhir kan sholat maghrib misalnya kayak Isa tadi ya. Sholat maghrib kan jelas wudu tadi, udah mandi wudu kan. Nah Isa ini kentut apa enggak ya? Nah maka kalau ragu seperti itu berarti asalnya dia suci, sudah berwudu. Terus yang dia ingat misalnya tadi kan mau sholat maghrib, tadi habis kerja. Ya, habis kerja terus kok langsung ke masjid. Ya, terus ragu dia, saya sudah wudu belum? Ya, berarti kan jelas belum ngapa-ngapain kan dia. Ya, seingat dia kan belum apa-apa, berarti kembali kepada belum wudu. Nah, itu namanya ragu. Ya, jadi kalau ragu itu
kembali kepada apa yang dia ingat. Seyakinnya apa dia, itulah hukumnya dia. Ya. Terus kalau nyatanya nanti sadar, dia ingat lagi, ternyata kesimpulannya belum wudu. Ya itu tadi, kembali lagi kepada tadi. Kalau waktunya masih ada, diulang. Ya, segera diulang. Terus kalau ingatnya sudah beberapa hari gimana? Ya sudah, lupakan saja kalau ingatnya sudah berapa hari. Ya, itu namanya was-was saja, was-was dari syaitan. Ya, was-was saja. Ya, silakan. Misalkan kita itu sudah bersuci, tapi ada najis, sholatnya itu sah atau tidak sah? Ingatnya kapan ada najisnya? Misalkan setelah sholat misalkan. Iya, kalau seingatnya setelah sholat, maka tidak diulang, walaupun masih ada waktu. Ya, karena beda wudu dengan menghilangkan najis yang kita nggak tahu. Ya, taunya kan kita ada najis itu setelah sholat, ya kan? Setelah sholat. Karena wudu itu adalah bentuknya perintah, ya. Maka kalau perintah harus dikerjakan. Ya, sedangkan najis itu namanya bentuknya meninggalkan. Ya, artinya kita jangan sampai kena najis tapi ternyata kok kena. Nah, itu kan namanya bukan kita sengaja kan. Artinya sesuatu yang kita nggak ketahui tapi kok ada najisnya. Ya, maka itu dimaafkan. Ya, maka dimaafkan walaupun sudah selesai sholat. Ya, tidak perlu mengulang. Tapi kalau misalnya di awal sholat ya harus dibersihkan. Terus kalau di tengah-tengah sholat gimana? Kalau tengah-tengah sholat, kalau sesuatu tersebut bisa dilepas, lepas. Seperti sendal misalnya, ya kayak Nabi pernah, ya sendalnya menginjak kotoran, ya terus dikasih tahu Jibril, bahwasanya sendalnya ada najisnya. Langsung beliau lepas di tengah sholat. Ya. Tapi kalau nggak bisa dilepas gimana? Kalau nggak bisa dilepas ya dilepas, dibatalkan sholatnya baru dikerjakan. Ya, karena kita tahu kan masih dalam kondisi sholat, nggak apa-apa dibatalkan, terus diganti apa namanya sarungnya atau apa, ya. Ya itu ya sekilas tentang persyaratan bersuci di dalam sholat. Tapi intinya yang kita ambil pelajaran di sini adalah bagaimana kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itu pelajaran yang bisa kita ambil ya. Namanya orang menghadap kepada Allah harus dalam kondisi yang terbaik. Ya, terbaik. Jadi jangan asal-asalan, ya. Terbaik sekali menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, lebih dari kita menghadap yang lain. Ya, lebih dari kita menghadap yang lain. Baik, nggak ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Silakan Pak beri. Nggak apa-apa di luar tema. Misalkan begini, saya itu sholat sendirian, sholat maghrib lah. Setelah itu dapat 1 rakaat ada makmum. Iya. Ada makmum, jelek. Terus bacaan saya itu dijalankan atau yang masih dalam keadaan berkaat lah, masuk berkaat. Ini sholat maghrib itu sunnahnya diapakan? Bacaannya dijaharkan, ya sudah. Jadi dia menyesuaikan kondisi yang dia disunahkan di situ. Ya, menyesuaikan kondisi sholatnya. Ya, kalau sholatnya dijaharkan, ya dia jaharkan. Apalagi ada makmum kan, ada makmum maka dia jaharkan. Tapi kalau kondisinya disirkan, ya tetap sirkan. Ya, Taib. Jelas ya Pak ya. Insyaallah. Jadi kita kalau memang ada makmum kan tahu ada makmum.
Ya. Nah, kita tadinya awalnya nggak sirkan, nggak jahar ya. Sholat maghribnya sir. Sendiri, karena sendiri jadi berarti sir gitu ya. Sholat maghrib. Iya, memang boleh, cuma maksudnya yang utama adalah dijaharkan ya. Maka ketika ada makmum juga dijaharkan. Sama gitu dijaharkan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kebiasaan kadang-kadang bisa sering jamaah, tiba-tiba dia itu mungkin hari itu kan lelah, setelah sholat maghrib dia tidur. Nah, waktu terbangun karena dia sudah biasa, biasanya kan jamaah sholat isya, dia itu saya sering berarti sudah nonton besar, tiba-tiba bangun subuh ini tiba-tiba ternyata saya akan itu berisya, apakah perlu mau foto ini? Iya, harus ya. Kalau masalah belum sholat, ya mau sampai kapanpun lupa, kapan dia ingat dia kerjakan. Mau ingatnya 2 hari lagi, ya 3 hari lagi kerjakan. Ya, itu kalau dia lupa atau ketiduran, ya Nabi jelaskan sendiri, ya siapa yang dia ketiduran atau lupa dari sholatnya, maka waktunya adalah ketika dia ingat. Ya, kapan ingatnya terserah kapan. Ya, seingatnya itulah waktu sholatnya. Jadi gimana habis sholat subuh ya sholat isya. Habis sholat subuh terus sholat isya. Sholat isyanya di waktu subuh. Dah cukup ya Mas Angga, insyaallah. Tapi cukup, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini bermanfaat, bisa membuat kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan bisa kita sampaikan kepada yang lainnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.